Taib. Qala hafizahullahu ta'ala al-masy'arul haram. Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masy'arul harama fastaqbala al-qiblata fada'a Allah wa kabbarahu wa hallalah wa wahhadah falam yazal waqifan hatta asfarra jidda fadafa'a qabla an tatlu'a asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi al-masy'ar al-haram, yakni al-Muzdalifah. Fastaqbala al-qiblah, kemudian beliau menghadap kiblat. Ya. Lagi-lagi ya, menghadap kiblat, menunjukkan menghadap kiblat dianjurkan pada amalan-amalan yang baik. Fada Allah wa kabbarahu wa hallalahu wa wahadah. Beliau berdoa kepada Allah di situ, bertakbir, bertahlil dan wahadah, yakni mengucapkan la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Falam yazal waqifan hatta asfara jidda. Hatta asfara jidda. Maka beliau terus berdiri sampai asfara, ya, jiddan. Yani sudah mulai muncul cahaya fajar, ya. Dikatakan di situ ai adha as-subuh. Adha as-subuh. Ya. Nah, sudah hampir subuh, sudah mulai agak terang-terang. Hatta asfara jidda. Fadafa'a, yakni setelah salat subuh, ya, setelah salat subuh. Nah, setelah salat subuh sampai kemudian isfirar. Isfirar itu ketika cahaya fajar as-shadiq sudah mulai agak terang-terang, tapi matahari belum terbit. Nah, fadafa'a qabla an tatlu'a asy-syams. Kemudian beliau meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Nah, ini amalan tanggal 10 sudah. Sudah fajar tanggal 10, ya. Jadi meninggalkan Muzdalifah menuju ke mana? Nah, ini hari haji yang terbesar karena ada 5 amalan. Yang pertama menuju ke Mina untuk melontar jumrah al-Aqabah. Nah. Taib. Wallahu taala alam bis-shawab. La ba'sa bih. Qala rahimahullahu taala ramyul jimar. Ramyu al-jimar, melontar jumrah. Dikatakan di sini oleh beliau hafizahullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ma'a kulli hasa. Beliau alaihi salatu wasallam bertakbir setiap kali melontar jumrah. Setiap kali melontar jumrah. 6. Nah, melontar jumrah ini termasuk wajibatul hajj. Termasuk kewajiban haji, bukan rukun haji. Ini termasuk kewajiban haji. 6. Kemudian melontar jumrah itu dilakukan 2 kali atau pada 2 waktu. Pada 2 waktu. Waktu yang pertama tanggal 10 Zulhijjah. Setelah meninggalkan Muzdalifah, seorang menuju ke Mina. Jamaah haji menuju ke Mina untuk melontar jumrah. Hanya saja jumrah yang dilontar pada tanggal 10 ini cuman jumrah al-Aqabah saja. Jumrah al-Aqabah saja. Dilontar sebanyak 7 kali. Kemarin saya dengar rekaman sabukul lisan, keceplosan ya ngomongnya, bukan saya nggak tahu kenapa keluar 5 dari mulut saya, ya. Jadi melontar jumrah 7 kali, ya. Saya baru dengar rekamannya tadi, ternyata betul ada yang singgung. Nah, jelas ya, jumrah tentunya ma'ruf semuanya 7 kali, ya, tidak ada yang 5 kali. Nah, subhanallah. Baik, jadi melontar jumrah, ya. Jadi melontar jumrah waktu yang pertama adalah tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang dilontar pada tanggal 10 Zulhijjah hanyalah jumrah Aqabah saja. Jumrah Aqabah saja, dilempar dengan 7 kerikil. Dengan 7 kerikil. Nah, di mana setiap lemparan dikatakan di sini apa? Bertakbir, ya, bertakbir Allahu Akbar. Nah, setelah melontar jumrah atau jumrah Aqabah, ya, tanggal 10, kemudian beliau jamaah haji berpindah ke mana? Ke Mekah untuk melakukan tawaf dan seterusnya yang sudah kita sebutkan tadi. Ini waktu yang pertama melontar jumrah. Kemudian waktu yang kedua melontar jumrah adalah pada ayyamut tasyrik. Ayyam at-tasyrik. Di mana setelah seorang menunaikan 5 amalan haji pada Al-Hajjul Akbar pada tanggal 10 itu, ya.
pada tanggal 10. Ya, kita ulangi karena ini yang 5 amal ini yang dikerjakan di hari yang di satu hari, Al-Hajjul Akbar. Melontar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, kemudian apa? Sa'i, kemudian al-halqu atau al-qasar, kemudian al-hadyu, yakni menyembelih. Nah, setelah selesai semua 5 manasik ini di tanggal 10, nah, malam 11-nya atau menjelang malam di akhir hari tanggal 10 itu semua jamaah haji menuju ke mana? Menuju ke Mina kembali. Kembali menuju ke Mina. Mereka berada di Mina tanggal 11, 12, 13. 11, 12 dan 13. Nah, apa yang mereka lakukan di Mina selama 11, 12, 13 Dzulhijjah? Apa yang mereka lakukan di Mina? Di malam harinya mereka mabit di Mina. Di siang harinya mereka melontar jumrah yang dimulai setelah zuhur. Ingat, setelah zawal baru boleh melontar jumrah. Ya. Kali ini jumrah yang dilontar tiga-tiganya. Mulai dari yang pertama, al-ula, as-saniyah dan al-aqabah. Dan ini harus murattab, tertib. Tidak boleh misalnya kapan ada yang langsung ke aqabah, dia mundurkan aqabah, as-saniyah baru al-ula, ini tidak syah. Jadi harus al-ula dulu, jumrah yang pertama, baru yang kedua, baru yang aqabah. Dan masing-masing berapa? 7 kali lemparan, 7 kerikil. Nah, 7 kali. Di mana setiap melontar disebutkan apa? Bertakbir, membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar. Taib. Suan. Bismillah. Bukan. Nama bar. Hah? Mau pergi berwudu. Taib. Ada ya? Jadi setiap lontaran membaca takbir. Ya, setiap lontaran membaca takbir. Allahu Akbar. Jadi 7 kali di sini. Yang pertama, 7 kali yang kedua, 7 kali yang ketiga. Ya. Jelas sampai sini? Karena itulah kadang kemudian hari kedua 7, 7, 7, hari ketiga 7, 7, 7. Berarti totalnya ada berapa semua? Totalnya berapa kerikil semua? 28. Hah? 28. Berapa? 28. 28? Kok 28? Selama 3 hari. Hah? Hari pertama kan 7, 7, 7. Hari kedua 7, 7, 7. Berarti berapa semua? Hari ketiga juga demikian. Totalnya 60? 63. Kan 21 kali 3 kan? Ya kan? Ihsan. 63 kan? 7, 7, 7, 21. Hari pertama. Hari kedua 21. Hari ketiga 21 juga. Berarti 63 kerikil. Nah, disiapkan memang 63 kerikil itu sebelum mulai melontar di hari yang pertama, supaya tidak tiap hari mencari. Ya. Jadi kalau kita mau totalkan dengan melontar jumrah Aqabah di hari tanggal 10, totalnya berarti ada berapa? 70 kerikil. Ya kan? Karena 7 di tanggal 10, kemudian 63 di tanggal 11, 12 dan 13. Jadi totalnya semua 70 kerikil. Ya. Setidaknya 70 takbir. Berarti 70 kali bertakbir pada setiap lontaran jumrah tersebut. Baik. Jadi tanggal 11, 12, 13 amalan jamaah haji adalah malamnya mabit di Musdalifah, siangnya habis zuhur lontar jumrah masing-masing 7 kali, ditartib, wajib tartib. Kapan tidak tertib tidak syah lontar jumrahnya. Ditartib mulai dari al-ula, as-saniyah, kemudian apa? Yang terakhir al-aqabah. Iya. Kemudian kita katakan bahwa saya melontar jumrah, ya, hukumnya wajib ditartib antara al-jamrat ini yang dilempar. Anggaplah misalnya begini, ada orang melakukan dia lontar jumrah. Ketika di jumratul ula dia cuma lempar 5. Ya. Apakah sengaja atau lupa atau yang lain? Ya, lontar 5. Setelah itu dia pindah ke Aqabah, dia lempar 7. Ke saniyah dia lempar 7 kerikil. Setelah itu lontar di jumrah Aqabah, ya. Kemudian ketika dia melontar jumrah Aqabah 7 kali, ya, baru teringat atau mungkin dia taubat kalau dia sengaja, ya. Dia tadi yang pertama saya cuma 5 kali. Jelas sampai sini? Maka apa yang dilakukan? Jumrah yang dilontarkan di kali itu tidak syah. Dia harus balik lagi ke jumratul ula, lontar 7 kali, ulangi lagi jumrah yasaniyah 7 kali, ulangi jumrah
apa? Al-Aqabah 7 kali. Jelas sampai sini? Jadi harus berurut dan masing-masing 7 kali. Kapan dia mundur ke belakang ulang, maka diulang juga apa yang setelahnya. Itu baru selesai hari itu. Besok hari berikutnya. Jelas? Jadi dalam melontar jumrah dipersyaratkan harus bertertib, harus tertib dan masing-masing 7 kali. Ini syarat syahnya melontar jumrah di baik di tanggal 10 maupun di ayamut tasyriq. Ayam at-tasyriq. Baik. Kemudian dibolehkan bagi jamaah haji untuk hanya bermalam 2 malam di mana? Di Mina. Ya. Boleh cuma 2 malam. Ya. Kemudian dia menuju ke kalau ada yang mau cuma 2 malam saja, berarti totalnya berapa lontar jumrahnya? Berarti 63 dikurang 21. Ya kan? Karena cuma 2 hari. Berarti 21 kali 21 21 kali 2 maksudnya 42. Berarti cuma 42 kerikil. Kalau dia cuma 2 hari di Mina. Ya, namanya an-nafar al-ula atau nafar al-awwal, ya. Jadi dia berangkat terlebih dahulu. Ya, bagi yang mau tinggal 3 hari di Mina silakan. Kata Allah Ta'ala, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa." Siapa yang mau meninggalkan Mina pada 2 hari, setelah 2 hari dia mau tinggalkan Mina, silakan. Siapa yang mau 3 hari juga silakan. Ya, dan yang 3 hari tentunya lebih afdol. Lebih afdol. Jelas? Nah, misalnya kalau ya ada sesuatu uzur dan semacamnya, ya, atau walaupun tidak ada uzur, sebenarnya walaupun tidak ada uzur, dia mau tinggalkan Mina di hari ketiganya, ya, dia cuma melontar 2 hari, maka dia silakan tinggalkan Mina menuju ke Mekah untuk tawaf wada masalan, ya. Kalau tawaf wada, setelah itu dia meninggalkan al-haram, meninggalkan Mekah. Baik. Nah, ini amalan yang dilakukan dalam melontar jumrah dan zikir yang disyariatkan padanya. Wallahu taala alam bissawab.